Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang kita terima. Kita memuji Allah sebagai tanda bersyukur dengan harapan mudah-mudahan Allah tambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang telah kita terima. Kita memuji Allah yaitu dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasa malam Ahad, pengajian kita di masjid kita ini, Masjid Nurul Huda yang kita cintai ini, adalah tentang usaha-usaha untuk mencapai kelembutan hati. Sebagaimana yang telah kita fahami bahwasanya hati itu lembut apabila di dalam hati itu ada iman. Iman yang terus bertambah, maka hati itu akan semakin lembut. Hati akan lembut apabila di dalam hati itu ada keyakinan, yakin. Semakin teguh keyakinan kita di dalam hati, maka semakin hati itu lembut. Kemudian bukan hanya itu, yaitu apabila kita tambahkan terus pengetahuan. Ada pengetahuan melalui pengamatan panca indera kita. Panca indera kita yang kita gunakan, maka kita mendapat pengetahuan. Maka semakin banyak kita menggunakan panca indera, semakin kita banyak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Maka semakin lembut hati kita. Dan ada lagi satu lagi yang kita gunakan untuk menambah pengetahuan, yaitu dengan menggunakan iman yang ada di dalam hati. Kalau tadi dengan panca indera kita memperhatikan apa yang nampak, yang nyata, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita dengar, apa yang bisa kita cicipi dengan lidah, yang kita sentuh dengan kulit, yang kita hidu dengan hidung. Tetapi ada di sana perkara-perkara yang gaib, yang tidak mampu dicapai oleh panca indera. Maka untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib itu, kita menggunakan iman yang ada dalam hati kita. Maka dengan iman, maka kita akan memahami adanya perkara yang gaib, meyakini adanya perkara yang gaib, maka akan melahirkan keyakinan yang kuat, yang kokoh di dalam hati terhadap zat yang maha gaib, yang menciptakan dan menguasai yang gaib-gaib. Zat yang maha gaib adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara-perkara yang gaib adalah pahala dosa, kemudian surga neraka, kemudian masa yang akan datang juga adalah gaib, yaitu tentang kiamat, akhirat, mulai dari kebangkitan, kemudian dihisab,
amalan kita ditimbang. Ini semua adalah perkara-perkara yang gaib yang mesti kita percayai. Ini terkandung di dalam kitab suci, baik itu dalam kitab suci sebelum Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, ataupun dalam Al-Quran. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang percaya kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Maka mudah-mudahan dengan semakin bertambah pengetahuan, baik pengetahuan yang kita dapatkan melalui panca indera ataupun pengetahuan yang kita dapatkan melalui iman di dalam hati kita, maka bertambah pula kelembutan hati kita. Kajian kita ini adalah usaha-usaha untuk mencapai kelembutan hati. Maka pengetahuan bisa kita dapatkan dengan akal di kepala, melalui sarana panca indera, tetapi tak semuanya bisa difahami dengan akal. Banyak perkara-perkara gaib hanya bisa difahami dengan iman. Maka dengan iman kita tambahkan pula pengetahuan-pengetahuan kita. Maka judul pengajian kita pada malam hari ini adalah telusuri dengan hati, jangan cukup di akal saja. Telusuri dengan hati maknanya terus dapatkan pengetahuan melalui hati kita, yaitu dengan iman dalam hati. Maka kita akan dapatkan pengetahuan-pengetahuan yang jauh lebih banyak dari pengetahuan yang kita dapatkan dengan akal. Satu lagi, apabila kita menelusuri dengan hati, maka kita akan dapat pengetahuan yang lebih menentukan dari pengetahuan yang kita dapatkan dengan akal. Tapi malangnya pada hari ini, karena dunia adalah dunia modern, dan di dunia modern ini banyak manusia menuhankan akal. Segala sesuatu difahami dengan akal. Karena fahaman yang berkembang di dunia modern ini adalah fahaman materialism, kebendaan. Hitung-hitungannya benda, matematika. Padahal tidak semua yang berkaitan dengan hidup kita ini bisa dimatematika kan. Nah, ini istilah lah. Mana dihitung-hitung dengan akal fikiran. Banyak yang berkaitan dengan hidup kita ini tidak bisa difahami dengan akal. Bahkan kita baru bisa memahaminya dengan iman yang ada dalam hati. Dan banyak kisah di dalam Al-Quran yang disampaikan kepada kita supaya kita mendapatkan pelajaran. Contoh Surah Al-Baqarah ayat 259. Telusuri dengan hati, jangan cukup di akal saja. Di hati, telusuri dengan hati, mana dengan iman yang ada dalam hati. Kira-kira kalau kita lalu di satu negeri itu hancur, berantakan, umpamanya tsunami yang menghancurkannya, atau Galodo seperti di Sumatera Barat, gunung meletus, batu-batu gunung dari puncak gunung turun ke bawah menghabiskan semua negeri yang ada. Atau apalagi banjir besar yang menghanyutkan kampung-kampung. Kalau satu negeri yang kita lalui itu sudah hancur, bahkan dikatakan tak ada tersisa sama sekali, kira-kira dalam waktu yang singkat, umpamanya dalam waktu yang singkat ini sehari dua,
Kalau 10-20 tahun mungkin bisa terbangun lagi kampung itu. Tapi kalau sehari dua, kampung itu bisa kembali seperti biasa atau tidak? Hah? Tidak. Nah, itulah dia. Cukup di akal saja. Tidak menelusuri dengan hati. Ini berlaku pada Uzair. Surah Al-Baqarah ayat 299 itu cerita tentang Uzair. Siapa itu Uzair? Seorang hamba Allah yang saleh. Lalu di satu kampung yang sudah rusak binasa, sampai dikatakan khawiyatun ala urushiha, aw kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha. Anna yuhyillahu apa makna apa? Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Anna yuhyi, bagaimana mungkin ya? Ini ingin menggunakan akal. Hadhil qaryah, kampung ini yang sudah hancur binasa ini, bagaimana mungkin Allah bisa membangunkan kembali kampung ini setelah rusaknya? Hancur lebur kampung. Bagaimana Allah menerangkan kepada Uzair ini tentang kemahakuasaannya bisa untuk membangunkan kembali kampung itu dalam waktu yang singkat. Tak perlu berpuluh-puluh tahun untuk membangunkannya. Apabila Allah menghendaki untuk kembali kampung itu seperti biasa dalam waktu 1-2 hari, bisa? Jangankan 1-2 hari, tak perlu waktu lama. Innama amruhu, dah selesai pengajian. Telusurilah dengan hati itu, dengan iman kepada Allah yang maha berkuasa. Apabila Allah berkuasa untuk mengembalikan kampung itu setelah rusak binasa dalam waktu yang singkat, susahkah bagi Allah untuk memberlakukannya? Tidak. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan jadi, maka jadilah. Tetapi cara Allah dalam kisah itu adalah fa'amatahullahu mi'ata amin. Allah matikan Uzair itu selama 100 tahun. Fa'amatahullahu mi'ata amin summa ba'athah. Setelah dimatikan 100 tahun, Allah bangkitkan, Allah hidupkan kembali Uzair. Jadi Uzair ini dapat bonus, dimatikan kemudian dihidupkan. Kita ini diberi jatah mati 2 kali, hidup 2 kali. Berarti Uzair dapat jatah mati 3 kali, dihidupkan 3 kali. Karena Uzair ini punya kelebihan lah, maka Uzair ini disembah oleh orang Yahudi. Itu sebabnya orang Yahudi menyembah Uzair. Uzair dimatikan 100 tahun, tujuannya adalah karena Uzair berkata tadi, mungkin tidak ini negeri yang sudah hancur binasa ini dapat terbangun kembali. Apa susahnya bagi Allah? Karena yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bisa menerimanya karena menggunakan hukum akal. Karena tak mungkin bisa membangun dalam waktu 1-2 hari, mana bisa. Memperbaiki Masjid Nurul Huda aja berapa lama kemarin kita? Pak Ketua berapa lama? Tak juga siap lagi sampai sekarang. Maka menurut hukum akal tak mungkin bisa dalam waktu yang singkat. Tapi kalau menelusuri dengan hati, dalam hati itu ada iman, mengenal Allah yang maha berkuasa, yang apabila berkehendak
Allah cukup mengatakan kun fayakun, apa yang tak bisa? Maka Allah matikan Uzair 100 tahun. Kemudian Allah tanya Uzair, "Hai Uzair, berapa lama kamu mau dimatikan?" Apa jawaban Uzair? Yaum au ba'da yaum, 1 hari mungkin atau setengah hari. Dalam ayat itu tuh. Yaum 1 hari, au ba'da yaum, au atau setengah hari. Saya pun tak pasti nih, entah 1 hari entah setengah hari. Tapi kedua-duanya itu salah. 1 hari salah, setengah hari pun salah. Karena Allah memberitahukan, akan tetapi kamu wahai Uzair dimatikan 100 tahun. Dari mana tahu Uzair itu dimatikan 100 tahun? Uzair itu dimatikan 100 tahun. Kemudian Uzair sendiri mengetahui dia dimatikan 100 tahun itu dari mana? Nah, ini dia pembahasan kita, menjadi materi utama kita. Hai Uzair, unzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat makanan dan minuman yang kamu bawa. Makanan minuman yang dibawa oleh Uzair tak basi. Seperti mana dia bawa, seperti itu keadaan makanan minumannya. Berarti kalau tak basi, berarti Uzair itu berapa lama dimatikan? Makanan tak basi. Biasa makanan basi berapa hari? 2-3 hari dah basi dah. Ini tak basi, berarti dimatikan berapa lama? Tetap juga 100 tahun. Berarti tak menggunakan akal, Pak. Karena memang peristiwa ini tak cukup difahami oleh akal. Itu dia judul pengajian kita. Telusuri dengan hati. Maka yang kedua, Allah menyebut unzur ila himarika. Lihat kepada keledai yang kamu bawa. Jadi yang dibawa oleh Uzair itu ada makanan, ada minuman, tak basi. Tapi coba lihat keledaimu. Rupanya keledai yang dibawa itu sudah menjadi tulang belulang yang berserakan. Dulu tegak berdiri yang membawanya. Tegak berdiri keledai itu membawa dia. Tapi sekarang keledai itu sudah jadi tulang belulang. Berapa lama keledai itu setelah matinya itu menjadi tulang belulang? Habis sudah dagingnya itu. Kira-kira mayat dalam kubur itu berapa lama jadi tulang belulang? Lama. Itu pertanda bahwasanya telah dimatikan lama. Jadi salahkah Uzair ketika menjawab 1 hari atau setengah hari? Enggak, karena Uzair melihat kepada makanan dan minumannya. Tapi ketika dia melihat kepada keledainya, oh iya lama aku meninggal dunia. Keledaiku saja sudah jadi tulang belulang. Begitu cara Allah menerangkan kepada Uzair kemahakuasaannya, yang dengan kekuasaannya membuat sesuatu itu tidak basi, tak berubah, dan membuat sesuatu itu menjadi tulang belulang dengan membiarkannya seperti mana berjalan seperti biasa 100 tahun. Tapi untuk Uzair Allah hidupkan kembali sebagai pelajaran. Fanzur ila himarika. Fanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Wanzur ilal idhami kaifa nunsizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Dahsyat ayat ini. Dan itu satu peristiwa dalam hidup. Dan banyak kejadian yang berlaku dalam hidup kita. Kalau kita fahami dengan akal saja, kita jadi bingung. Tak bisa kita memahaminya. Tapi coba dengan hati. Ada pernah dapat video anak Down syndrome tetapi hafal Al-Quran 30 juz. Bercakap pun payah dia.
Hafal pula Quran 30 juz. Ini yang tak apa-apa normalnya, bukan Down syndrome. Juz 30 pun tidak. Bagaimana kita memahami dengan akal? Jangan hanya di akal saja dalam memahami, tapi telusurilah segala sesuatu itu dengan hati, maknanya dengan iman dalam hati, beriman kepada Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Kalau ke sinilah kita pergi, selesai masalah hidup itu. Yang membuat banyak masalah dalam hidup ini hanya memahami dengan akal saja, tak mau menelusuri dengan hati. Mau jadi gubernur, berapa yang perlu dipersiapkan? Berapa miliar? Oh, nampaknya tak ada yang minat jadi gubernur, nampaknya tak ada yang tahu. Karena itulah dia hukum akal yang biasa dipakai. Kalau bapak tak punya sekian, tak usahlah mencalonkan jadi gubernur, tak akan jadi. Itu karena hanya memahami dengan akal saja. Orang seperti ini akan sengsara dalam hidup nanti, dan akan menyengsarakan karena dia merusak sistem nilai yang semestinya ditegakkan dalam kehidupan. Karena hidup ini mesti ditegakkan dengan iman di dalam hati, mesti difahami dengan iman yang ada dalam hati. Sekarang iman itu betul yang dibuang. Pertimbangannya bukan pertimbangan iman, pertimbangannya adalah pertimbangan akal. Ini yang disebut dengan pragmatism. Apa tuh pragmatism itu? Pragmatis. Hidup itu pragmatis, tidak dengan hati, dengan akal, logis. Ini masuk akal ini, tak masuk akal tak diterima. Ini tertolak dalam dakwah Islam, tertolak dalam perjuangan Islam, tertolak dalam kehidupan yang benar, tertolak. Jangan beri bungkusan Islam, penipu namanya, tak tepat, berbohong kepada orang, dan itu merusak generasi yang ada sekarang dan merusak generasi yang akan datang. Maka Allah ingatkan penduduk kota Mekah, surah Al-Hajj ayat 46, sehingga disebut berakal bukan hanya dengan menggunakan otak yang di kepala, tapi dalam ayat itu Allah menyebutkan menggunakan akal yang ada di hati. Dapat ayatnya? Afalam yasiru fil ard. Apakah mereka yang dimasukkan adalah penduduk kota Mekah, karena Rasulullah menyampaikan dakwah kepada mereka. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Maka hati mereka dengan berjalan di muka bumi. Coba lihat, pergi ke Yordania sana. Dulu di sana ada negeri yang makmur, peradabannya tinggi, hebat. Kaum Nabatian di Yordania, kaum Ad di sana, kaum Samud di sana, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Shu'aib di sana itu. Sudah pernah ke Yordania? Pergilah jalan-jalan. Jangan ke Pulau Cinta, pergi juga lah sekali-sekali. Untuk apa duit itu disimpan-simpan? Ini ayatnya ini menerangkan supaya kita berjalan. Afalam, maka apakah tidak yasiru, mereka itu berjalan di muka bumi, fil ard, fatakuna lahum qulubun ya'qilu biha, sehingga mereka dengan berjalan itu memiliki hati yang dengan hati itu, bukan dengan otak.
Dengan hati, yang dengan hati itu mereka berakal. Berarti ada akal yang di kepala, ada akal yang ada di hati. Dengan akal yang di hati itu bisa paham. Tapi kalau tidak dengan akal yang di hati, balik Yordania itu tetap juga macam itu dia. Udah balik dah, bukan ke Yordania lagi, kemana-mana. Pulangnya seperti itu juga. Kata orang Malaysia, pi mai macam tu. Ini orang sebelah utara ini. Pi mai mari pi mai macam tu saja. Tak ada perubahan apa-apa. Ini kata orang Malaysia, logat utara. Tapi kalau mau dengan hati, pergi ke Yordania sana. Di sana ada negeri yang dahulu makmur. Mana dia anak negeri itu pada hari ini? Mana dia? Tak ada tersisa sedikit pun. Nah sekarang apa pula yang perlu dibanggakan pada hari ini? Kekayaan yang banyak, pengikut yang ramai, popularitas, pintar, cerdas. Apa yang perlu dibanggakan? Orang dahulu lebih pintar, lebih cerdas, lebih kaya, lebih populer. Bagaimana kesudahannya? Bagaimana akhirnya? Mampus. Mampus itu mati maknanya, binasa. Tak ada tersisa sama sekali. Karena menentang kebenaran yang disampaikan oleh rasul-rasul yang diutus. Pupus, tak ada sisanya, tak ada keturunannya hingga ke hari ini. Maka penduduk kota Mekah, pergilah kamu berjalan ke sana, karena penduduk kota Mekah sampai ke sana. Berdagang itu sampai ke Syam. Yordania itu kan di Syam sekarang. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Ada perjalanan waktu musim panas dan musim dingin sampai ke Syam. Dari Yaman sampai ke Syam. Nah, kota Mekah itu di antara Yaman dan Syam. Di utara Syam, di selatan Yaman. Nah, penduduk kota Mekah, Nabi Muhammad pun sampai berdagang ke Syam. Nah, perhatikanlah bagaimana kesudahan di sana. Tak ada yang tersisa. Padahal kalau ikut hukum akal, kalau sebuah negara itu besar, kuat, kokoh, ekonominya itu tangguh, kira-kira bisa musnah atau tidak? Bisa setelah mengaji ini. Sebelum mengaji ini mustahil akan dapat dikalahkan. Maka dengan hati, telusuri dengan hati lebih dulu, baru dengan akal. Jadi akal itu sifatnya membantu saja, bukan yang menentukan. Yang menentukan adalah hati. Baik, kita masuk sekarang ke Sirah Nabawi. Sebagai contoh langsung, andaikan bapak sahabat Nabi, andaikan, ini andaian saja, kita ini adalah sahabat-sahabat Nabi dari kalangan kaum Ansar. Ini yang ikut pengajian di Masjid Ratu Solehin, diam, jangan, karena mereka sudah mendengarkan pengajian ini. Dari kalangan kaum Ansar yang sudah bersama Nabi semenjak Nabi sampai di kota Madinah. Nabi berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalau Nabi berdiam terus di kota Mekah akan dibunuh malam itu. Akhirnya Nabi keluar, lari, berhijrah ke Madinah. Siapa yang membantu Nabi di Madinah? Kaum Ansar. Sahabat-sahabat yang lain ikut juga berhijrah. Tak boleh bawa harta benda oleh kafir Quraisy. Silahkan pergi ke Madinah, tapi tinggalkan semua harta yang dimiliki. Akhirnya hanya pakaian yang di badan aja yang dibawa. Siapa yang membantu di Madinah? Kaum Ansar. Kemudian datang orang-orang kafir Mekah itu menyerang Rasulullah dan para sahabat
di kota Madinah. Terlibat perang Badar, perang Uhud, perang. Berapa tahun? 6 tahun, 8 tahun. Kejadian ini tahun yang ke-8. 8 tahun kaum Ansar membantu Rasulullah. Kemudian berlaku perang pada tahun 8 Hijriah. Namanya Perang Hunain. Silakan baca sejarah Nabi. Ini menelusuri dengan hati atau cukup dengan di akal saja? Sekarang kita andaikan kita ini adalah sahabat Nabi, kaum Ansar yang sudah 8 tahun membantu Nabi, menolong Nabi, mempertaruhkan segala-galanya. Harta benda kita miliki, kita berikan kepada Nabi dan sahabat Nabi yang dari Mekah. Nyawa pun kita pertaruhkan. Kita masuk ke medan perang untuk membantu Nabi. Dan di Hunain menang dan mendapat harta rampasan perang banyak sekali. Sampai dikatakan harta rampasan paling banyak adalah ketika selesai perang Hunain. Puluhan ribu unta. Satu ekor unta itu 25 juta lah harganya sekarang. Kalau 1000 berapa tuh? Ada satu orang itu dapat 100 ekor unta dibagi-bagi oleh Nabi. 100 ekor berapa tuh? 2,5 M. Kepada siapa Nabi berikan? Kepada penduduk kota Mekah yang baru masuk Islam 19 hari yang lalu. 2,5 miliar. Kaum Ansar yang sudah 8 tahun membantu Rasul, 1 sen pun tak dapat. Kalau kira-kira kita lah kaum Ansar itu, terima atau tidak? Judul pengajian kita apa? Telusuri dengan hati, jangan cukup di akal saja. Ya Rasulullah, ini tak masuk akal nih ya Rasul. Begitu? Enggak, karena kita tidak yang mengalaminya dulu. Sekaliber kaum Ansar saja ada yang mengatakan seperti itu. Engkau tidak adil ya Rasulullah. Ini sejarah Nabi ini, silakan baca. Engkau tak adil ya Rasul. Kami yang bantumu dahulu. Kami tak dapat apa-apa. Sementara yang baru masuk Islam, yang mu'allaf 19 hari itu, kan mu'allaf kan? Baru masuk Islam 19 hari. Miliar-miliar dia dapat. Heboh dari kalangan Ansar. Kemudian Sa'ad bin Ubadah, salah seorang dari kalangan kaum Ansar itu berani tampil menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini dari sahabat kaum Ansar ini sudah heboh ini menerangkan tentang keputusanmu ya Rasul, yaitu yang memberikan harta rampasan kepada penduduk kota Mekah saja yang baru masuk Islam, sementara yang membantumu selama ini dari kalangan kaum Ansar, penduduk Madinah, tak ada engkau beri apa-apa. Sampai ada yang berkata, nampaknya Nabi Muhammad itu setelah kembali ke Mekah pro dia kepada kaumnya, ditinggalkan ya kita ini. Sampai ada yang berkata begitu. Kira-kira masuk akal tidak perkataan seperti itu? Judul jangan lupa, masuk akal atau tidak? Masuk. Maka banyak, ada yang berbicara, ada yang menyambutnya lagi, ada yang berbicara situ, ada yang menyambutnya, sampai banyak. Ini kalau dibiarkan ini bisa melebar. Maka bagaimana cara Rasul menyelesaikannya? Ini kelembutan hati, judul pengajian kita. Bagaimana cara Rasul menyelesaikannya? Wahai Sa'ad bin Ubadah, kumpulkan kaum Ansar semuanya, kumpulkan. Maka dikumpulkan kaum Ansar semuanya. Wahai kaum Ansar sekalian, Rasulullah sudah tahu tentang apa yang mereka katakan. Wahai kaum Ansar sekalian, kamu pasti mempersoalkan kebijaksanaanku, sampai ada aku mendengar bahwasanya aku tidak berlaku adil.
Kalau aku saja dituduh untuk tidak berlaku adil, siapa lagi yang akan berlaku adil? Semua terdiam. Bermakna kan sudah mulai tidak menggunakan akal lagi, karena ada sabda Nabi itu. Maka menggunakan hati, iman di hati. Oh iya ya, kalau kita tuduh Nabi tak berlaku adil, siapa lagi yang akan berlaku adil selain Nabi? Kemudian Nabi menyampaikan, wahai kaum Ansar sekalian, kamu dahulu ketika aku sampai di Madinah, kamu dalam kesesatan, kamu tak tahu kebenaran. Aku yang memberitahukan kebenaran kepadamu melalui wahyu yang kuterima. Kamu dahulu antara kamu Aus dan Khazraj berbunuhan, bercerai-berai. Aku yang menyatu padukanmu sehingga bersaudara. Apa kamu tak ingat semua itu? Dulu kamu tak pandai menunggang kuda untuk berperang. Kemudian dengan perang-perang yang kita ikuti dan Allah memberikan kemenangan kepada kita, dan kamu sekarang sudah pandai menunggang kuda dan kamu sudah bisa mengalahkan musuh. Apa tak ingat kamu semua itu, wahai kaum Ansar? Tapi itu Rasulullah masih menggunakan apa itu? Memuaskan akal mereka. Mereka diam. Kaum Ansar diam. Kalau kira-kira kita seperti itu, ada orang yang menyebut jasanya kepada kita, kemudian kita juga berjasa kepada orang itu, kira-kira kita akan balas atau tidak? Iya Pak, 1, 2, 3. Tapi saya pun juga berjasa kepada Bapak, 1, 2, 3. Tapi sahabat Al-Ansar tak mau jawab. Bahkan mereka menangis. Semua menangis. Yang membuat menangis itu apa itu? Itu lembutnya hati. Menangis kalangan kaum Ansar. Kemudian Nabi menyampaikan, wahai kaum Ansar, sahabat-sahabatku, boleh jadi kamu menjawab seperti jawaban yang kuberikan ini, dan tak ada yang akan menyalahkannya. Boleh jadi kamu akan mengatakan, wahai Nabi Muhammad, dulu ketika kamu pergi ke Madinah, kamu lemah, kami yang menguatkanmu. Kamu tak memiliki apa-apa, kami yang memberikan makan, minum, kemudian tempat tinggal kepadamu. Boleh jadi kamu akan mengatakan itu kepada aku. Betul? Sahabat Al-Ansar dia bertambah tangis mereka, karena memang betul. Memang betul, tak salah kalau kaum Ansar itu mengatakan seperti itu. Apa sambungannya? Ini sambungannya ini. Penutup pengajian. Tinggal 1 menit. Udah selesai rupanya. Berarti kita sambung minggu depan aja lah. Tergantung. Kita sambung supaya jangan termimpi nanti malam. Atau boleh juga tak disambung, nanti cari bukunya banyak pasaran itu. Atau buka internet, sahabat Nabi menangis setelah perang Hunain. Ini ada cerita ini, populer cerita ini. Kalau ada yang mendengarnya pertama kali cerita ini, beruntunglah. Sebenarnya cerita ini sudah populer. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku kaum Ansar, mengapa aku memberi harta yang banyak itu kepada penduduk kota Mekah yang baru masuk Islam itu? Sebab iman mereka lemah. Iman mereka itu perlu dikuatkan dengan harta. Dengan harta baru iman mereka itu bertambah. Sementara kamu, wahai kaum Ansar, imanmu sudah kuat, tak perlu lagi harta untuk menambah imanmu. Kira-kira dengan jawaban seperti itu tersanjung tidak kaum Ansar? Tak ada gunanya harta, karena mereka menelusuri dengan hati terlebih dahulu. Dan cukup sampai situ? Enggak. Rasulullah tambahkan lagi, wahai kaum Ansar,
Kalau kamu menempuh satu jalan, kemudian yang lainnya yang bukan kaum Ansar menempuh jalan yang lain, niscaya aku akan menempuh jalan yang kamu tempuh, wahai kaum Ansar. Mereka pergi dengan harta-harta yang kubagi, tapi kamu pergi bersama denganku, wahai kaum Ansar. Pakai hati atau pakai akal? Kalau kira-kira bapak, pertanyaan yang pertama tadi diulang balik, adalah kaum Ansar. Bagaimana? Ketika tak dapat apa-apa tapi sudah membantu Rasul selama 8 tahun. Berkecil hati atau tidak? Marah atau tidak? Betul nih. Karena sudah ngaji. Belum tentu sudah ngaji itu bisa mengamalkannya. Banyak orang dah mengaji, dah berkali-kali mengaji, dah lancar, tapi ketika sebut pembahagian tak bisa dia terima. Mengapa saya dapat sedikit nih? Mana kelembutan hati? Tak ada. Maka perlu mungkin kajian-kajian kelembutan hati ini diulang berkali-kali untuk diri kita, bukan untuk orang lain, untuk diri kita, sebelum kita minta orang lain juga mengamalkannya, supaya generasi kita kaum muslimin pada hari ini seperti generasi dahulu yang dibina langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Besok subuh insyaallah, apabila tidak ada halangan, kuliah subuh kita di Masjid Nurul Yakin tetap, tetapi ada tamu kita sangat berharga sekali, yaitu Dr. Kiai Haji Nasirul Haq. Beliau ini adalah Ketua Umum Hidayatullah, Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah. Sebagaimana kita tahu, Hidayatullah adalah ormas Islam yang banyak sekali memberikan sumbangan khidmat untuk umat di Indonesia, dan alhamdulillah beliau hadir di Pekanbaru ini. Tadi saya sudah hubungi juga pengurus Masjid Nurul Yakin. Lazim kita apabila ada tamu datang dari luar dan tamu ini adalah mutiara yang berharga, maka kita akan persilahkan beliau nanti untuk mengisi kuliah subuh di Masjid Nurul Yakin. Ini jarang ini dapat peluang yang seperti ini. Saya besok akan menjadi pendengar, karena rasanya di hadapan beliau tak layak saya menyampaikan. Nah, jadi saya ingin beliau yang menyampaikan dan kita sama-sama menuntut ilmu besok insyaallah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.